Bentar, berikutnya belum jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sini kami dari kelompok 4. Akan mencoba untuk mempresentasikan tentang real-time operating system. Dan juga nanti akan ada perbandingan di antara real-time operating system yang kami coba sediakan. Kemudian yang pertama, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Kelly Saputra, NIM 211201191208. Kemudian ada yang kedua, silakan. Perkenalkan, saya Khairunisa Maulani dengan NIM 21120119120006. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Anggili Nursa Fitri dengan NIM 21120119120016. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Fitri Mardiana dengan NIM 2112013011. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Fitra Dinian Julia dengan NIM 21201119140130. Langsung saja ke topik dari perbandingan RTOS yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk perbandingan yang pertama itu ada CBOS, RTOS yang berjalan dengan menggunakan bahasa pemrograman C, C++, dan assembly atau bahasa rakitan dengan lisensi GNU General Public License atau GLP3. CBOS mendukung banyak platform seperti Cortex, PowerPC, Atmel OVR, STMX, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada MBOS. MBOS kernel real-time kecil dan efisien, mendukung semua CPU 8, 16, 32 bit umum, dan telah menjadi salah satu kernel yang paling populer. MBOS memberikan pada semua CPU manfaat dari sistem multitugas berfitur lengkap. Yang ketiga ada VxWorks, RTOS yang eksklusif dan dapat disesuaikan. VxWorks dirancang untuk komputasi terdistribusi pada sebagian besar unit pemrosesan pusat atau CPU dengan sistem tertanam. Perbandingan yang kedua ada cara penggunaan. Untuk CBOS berjalan dengan menggunakan bahasa pemrograman C, C++, dan bahasa rakitan, dirancang untuk aplikasi tertanam pada mikrokontroler 8, 16, dan 32 bit. Ukuran dan efisiensi eksekusi adalah tujuan utama proyek. Next. Yang kedua ada MBOS. Setelah CPU reset, register fungsi khusus diatur ke nilai defaultnya. Setelah diatur ulang, eksekusi program dimulai. Register PC diatur ke alamat awal yang ditentukan oleh awal vektor atau alamat awal tergantung pada CPU. Alamat awal ini biasanya di startup modul dikirimkan dengan compiler C dan terkadang merupakan bagian dari perpustakaan standar. Kode startup melakukan hal berikut. Yang pertama, memuat penunjuk tumpukan dengan nilai default, yang untuk sebagian besar CPU adalah akhir dari segmen tumpukan yang ditentukan. Yang kedua, menginisialisasi semua segmen data ke nilainya masing-masing. Yang ketiga, memanggil fungsi main. Next. Kemudian yang ketiga ada VxWorks. VxWorks menyediakan konteks khusus untuk kode layanan interupsi untuk menghindari pengalihan konteks tugas, dan dengan demikian memberikan respons yang tepat. VxWorks memasuk rutin interupsi yang terhubung ke fungsi C
dan meneruskan argumen ke fungsi yang akan dieksekusi pada tingkat interupsi. Untuk kembali dari interupsi, fungsi yang terhubung hanya kembali. Rutinitas yang terhubung ke interupsi dengan cara ini disebut sebagai ISR atau penanganan interupsi. Ketika interupsi terjadi, register disimpan, tumpukan argumen yang akan diteruskan diatur, kemudian fungsi dipanggil. Saat kembali dari ISR, tumpukan dan register dipulihkan. Selanjutnya yaitu support hardware. Next. Yang pertama yaitu CBOS. Dapat hardware yang yaitu STM32XX, STM32F2XX, STM32F4XX, STM32L1XX, STM32F0XX, ada kemudian STM8S208X, STM8S5X, STM8L152X. Lalu ada ST atau Freescale SBC6X atau MBC56XX. Selanjutnya ada NXP LBC11XX, LBC11UXX, LBC13XX, NXP LBC2148, Atmel A391 SHM7S, AT91 SHM7X, Atmel Mega AVR, dan TIMS P4 30X1611. Next. Selanjutnya pada MBOS, hardware yang disupport yaitu ada Altera NIOS atau NIOS 2, lalu analog device A2UC702X atau ARM7 TDMI, lalu ada Atmel SHM7 atau SHM7X atau SHM7S, atau AT91 SHM9X atau AVR atau ATmega atau AVR32, lalu ada Freescale Goldfire, lalu ada Fujitsu V2MC, Trip 16LX atau FR30/FR50/FR60/FR70. Lalu ada Infineon C16X, lalu Luminary Micro Cortex M3, Microchip PIC24, National Semiconductor CR16C, NEC VB50E/VB50E/VB850/KOR/78K4. Lalu ada STM Microelectronics ST7 atau ARM STR7XX STR9XX Cortex M3. Lalu ada Texas Instruments MSP430X MSP30 dan Toshiba TLC900. Selanjutnya pada VxWorks terdapat hardware yang disupport yaitu microprocessor without interlocked pipeline stage atau MIPS, lalu ada PowerPC, lalu ada Intel i960, lalu Scalable Processor Architecture, lalu ada SH4, lalu ada X86 Family, lalu ada Advanced RISC Machine, dan Strong RMNX Scale.
Oke, baik. Berikutnya adalah terkait dengan fitur utama dari RTOS. Next. Yang pertama adalah perbandingan dari CPOS, yaitu memiliki preemptive multithreading, kemudian memiliki 128 level prioritas, dan menggunakan round-robin scheduling ketika thread pada level prioritas yang sama. Dia menggunakan pewaktuan software, menggunakan sinkronisasi counting semapur dan juga mutex, yang mana mutex dengan dukungan untuk algoritma pewarisan prioritas, kemudian menggunakan variabel kondisional, terdapat pesan sinkron dan asinkron, terdapat event flag dan handler terhadap kiwi, dan masih banyak lagi fitur yang disediakan oleh CPOS. Kemudian IMPOS, fitur yang pertama adalah resolusi waktu dapat dipilih secara bebas, kemudian variabel waktu yang mudah diakses, penjadwalan preemptif sama seperti CPOS, kemudian penjadwalan robin untuk tugas-tugas dengan prioritas yang sama, ini juga sama dengan CPOS. Preemption dapat dinonaktifkan untuk seluruh tugas atau untuk bagian program. Kemudian level dari prioritas up to 4 miliar 294 sekian. Lalu untuk ukuran dan jumlah pesan dapat ditentukan secara bebas saat menginisialisasi mailbox. Up to 32 bit event untuk setiap tugas. Manajemen daya, konsumsi daya diminimalkan. Next. Dan pada VxWorks, itu yang pertama aplikasi mode pengguna yang terisolasi, proses waktu nyata, perlindungan memori, interprocessing yang efisien, menangani kesalahan, dukungan untuk symmetric multiprocessing atau SMP, dan asymmetric multiprocessing atau ASMP. Kemudian menggunakan 3 simapur biner, counting simapur, dan juga pengecualian bersama dengan warisan prioritas atau mutex dengan warisan prioritas. Kemudian kompatibilitas bersertifikat POSIX PSE 52 dengan lingkungan mode pengguna. Kemudian ada antrian pesan lokal dan distribusikan, dan yang terakhir adalah simulator VXSIM. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan satu tim saya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang scheduling dari masing-masing RTOS. Yang pertama CBOS. Jadi di sini menggunakan round robin scheduling. Seperti yang diketahui bahwa round robin scheduling merupakan jenis algoritma preemptif. Round robin merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara dan dimasukkan ke dalam antrian proses yang paling belakang. Yang kedua pada IMPOS, jadi perbedaan utama antara penjadwal adalah cara mereka mendistribusikan waktu komputasi antar tugas dalam status ready. Yang pertama penjadwalan priority control. Jadi ini berarti bahwa setiap kali tugas dengan prioritas lebih tinggi dari tugas yang sedang berjalan menjadi ready, itu tugas menjadi yang sedang berjalan dan tugas sebelumnya akan didahulukan. Namun penjadwal dapat dimatikan di bagian program di mana pengalihan tugas dilarang atau dikenal dengan daerah kritis. Yang kedua, penjadwalan round robin. Penjadwal memiliki daftar tugas dan saat menonaktifkan menjalankan tugas, itu mengaktifkan tugas berikutnya yang keadaan ready. Round robin dapat digunakan dengan baik multitasking preemptif atau kooperatif. Yang ketiga, penjadwalan priority inversion. Jadi ketika tugas dengan prioritas lebih tinggi ditangguhkan menunggu sumber daya, tugas dengan prioritas sedang akan berjalan sampai selesai pekerjaannya, karena memiliki prioritas lebih tinggi dari tugas dengan prioritas rendah. Yang ketiga, VxWorks. Jadi memiliki dua algoritma penjadwalan utama seperti penjadwalan prioritas dan penjadwalan round robin.
Yang pertama, penjadwalan prioritas preemptif. Jadi ini mempersiapkan CPU saat tugas memiliki prioritas lebih tinggi daripada saat ini yang sedang dijalankan. Dalam penjadwalan prioritas memberikan prioritas pada setiap tes. Yang kedua, penjadwalan round robin yang merupakan algoritma penjadwalan yang digunakan oleh CPU selama eksekusi proses. Ini dirancang khusus untuk sistem pembagian waktu, dan dalam penjadwalan ini menetapkan waktu yang tetap untuk setiap proses. Jadi sekali suatu proses dieksekusi dalam periode waktu tertentu, maka proses lain diizinkan untuk dieksekusi selama periode waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk sinkronisasi. Yang selanjutnya yaitu ada sinkronisasi. Next. Yang pertama yaitu pada CBOS. Pada CBOS ini terdapat dua, yaitu counting semapur dan mutex. CBOS mengimplementasikan counting semapur dengan peningkatan. Yang pertama yaitu batas waktu tunggu operasi, yang kedua setelah ulang operasi, yang ketiga operasi menunggu plus sinyal atom, dan yang keempat itu kembalikan pesan dari operasi tunggu, yaitu OK, reset, dan timeout. Operasi yang didefinisikan untuk semapur sendiri yaitu yang pertama ada sinyal. Sinyal di sini pencacah semapur dinaikkan, dan jika hasilnya non positif maka thread yang menunggu dikeluarkan dari antrian semapur dan siap untuk dieksekusi. Yang kedua yaitu ada wait. Penghitung semapur dikurangi, dan jika hasilnya menjadi negatif, thread akan diantrikan di semapur dan ditangguhkan. Yang selanjutnya ada reset, yaitu penghitung semapur diatur ulang ke nilai non-negatif dan semua utas dalam antrian dilepaskan. Yang kedua yaitu ada mutex. Mutex adalah objek sinkronisasi thread yang berada pada dua status berbeda, yakni not on atau unlock dan out by thread atau lock. Pada operasi mutex sendiri yaitu terdapat operasi lock, yaitu mutex dicentang. Jika mutex tidak dimiliki oleh beberapa utas lain, maka itu terkait dengan utas penguncian. Jika tidak, utas tersebut diantrikan pada mutex dalam daftar yang diurutkan berdasarkan prioritas. Yang selanjutnya yaitu unlock. Mutex dilepaskan oleh pemilik dan thread prioritas tertinggi yang menunggu dalam antrian. Jika ada, dilanjutkan dan dijadikan pemilik mutex. Next. Yang selanjutnya yaitu MBOS. Di MBOS ini disinkronkan dengan satu sama lain, yaitu yang pertama ada semapur. Semapur adalah mekanisme yang dapat digunakan untuk menyediakan sinkronisasi tugas. Semapur yang memungkinkan jumlah sumber daya sewenang-wenang disebut menghitung semapur. Sementara semapur yang dibatasi pada nilai 0 dan 1 disebut dengan semapur biner. Yang selanjutnya itu ada mutex, digunakan untuk mengelola sumber daya dengan menghindari konflik yang disebabkan oleh simultan penggunaan suatu sumber daya. Selanjutnya yaitu ada reader write, adalah primitif sinkronisasi yang memecahkan masalah pembaca penulis. Reader write memungkinkan akses bersamaan untuk operasi read only, sementara write operation memerlukan akses eksklusif. Next. Yang selanjutnya itu ada VxWork. Di sini dengan semapur. Klasifikasi semapur sendiri yaitu yang pertama ada semapur biner, yaitu cara terbaik untuk menyelesaikan operasi yang saling eksklusif dan sinkron, tercepat dan paling umum digunakan. Yang kedua yaitu ada mutual exclusion semapur atau mutual exclusion, itu semapur biner khusus yang dioptimalkan untuk operasi mutual exclusion. Yang ketiga yaitu ada menghitung semapur. Mirip dengan semapur biner, dapat merekam beberapa kali semapur dilepaskan dan dapat memantau beberapa intens pada sumber daya yang sama.
Baik, terima kasih atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menjadi manfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.